Zoom kita hari ini, webinar kita hari ini tentang SDM Cendekia, strategi membangun SDM dan pemimpin unggul. Ya, kalau Bapak Ibu lihat apa cover slide saya itu, presentasi saya itu orang-orang pemimpin-pemimpin unggul, SDM unggul. Ya, mereka itu kenapa bisa sehebat itu ya? Ada Gandhi, ada Martin Luther King, ya, ada Teresa, ya. Mereka penemu-penemu besar yang kontribusinya signifikan untuk peradaban dunia ini gitu hari ini. Apa yang membuat mereka seperti itu? Apa yang membuat mereka tangguh ya? Tangguh ya, melewati berbagai cobaan hidup gitu, ya, baik internal maupun organisasional maupun eksternal. Tapi bersamaan dengan itu mereka bisa merajut satu prestasi yang disumbangkan untuk peradaban dunia. Ya, menurut kesimpulan saya, karena mereka menemukan hidup dalam pekerjaan mereka, dalam korporasi mereka. Ya. Mereka menemukan makna ya dalam pekerjaan mereka. Mereka menemukan mission ya, dalam setiap aktivitas mereka. Ya, maka tidak heran juga Bapak Ibu yang kita hormati, ketika pandemi COVID menerpa kita itu banyak juga orang yang berprestasi. Ya, mereka tidak fokus kepada faktor eksternal yang melingkupinya, mereka fokus pada prestasinya gitu. Apa yang bisa saya sumbangkan gitu. Nah, itu karena karena ada makna hidup di sana. Nah, itu poin-poinnya. Silakan nanti ditelisik ya para penaih Nobel dunia ya. Ada satu contoh yang sangat terkenal itu namanya Yunus ya. Yunus itu alumni Amerika. Dokter dari Amerika biasanya itu kapitalis nih. Ya. Kapitalistik, pragmatis. Tapi ketika dia pulang ke Bangladesh menjadi sebuah dekan sebuah perguruan tinggi, ya, yang ada posisi kampusnya itu ada di bukit, gitu. Dari ketika dia kelelahan berdebat dengan mahasiswa dari dinding jendela kampusnya itu dia lihat ada orang hidup tapi seperti mati, kurus sekali gitu. Ini orang miskin sekali sehingga menyangga hidup menangga geraknya saya sudah nggak mampu lagi fisiknya gitu. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk orang ini gitu. Kenapa dia sedemikian nestapa hidupnya gitu. Lalu dia telisik ya, dia investigasi karena dia intelektual, kalau istilah Anthony Lutfi Arifin educated lecturer. Dia teliti kenapa ini orang. Ternyata dia adalah korban rentenir. Dia sudah kerja keras sepanjang hidupnya, tapi tidak bisa mengangkat nasibnya karena dia korban sistem. Nah, maka dia coba berapa modal yang Anda butuhkan gitu, lalu dia kasih dari isi kantongnya, lalu muncullah singkat cerita, muncullah Grameen. Nah, dia menemukan makna dalam hidupnya. Jadi yang menjadikan dia naik peraih Nobel dunia bukan dokternya, bukan lulusan Amerikanya, tapi kontribusi dia untuk mengangkat orang miskin gelandangan ternyata bisa menjadi pengusaha. Ini Yunus, ya, ini Yunus. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 3 jenis makna kerja. 3 jenis makna kerja ini, sorry to say, ini sudah mulai kena juga di beberapa korporat kita. Ini kerja sebagai barter waktu dan uang. Kerja adalah sebagai barter dan uang. Karena kamu kerja sekian jam, sekian menit, sekian detik, maka gaji kamu sekian. Kurang dari situ, Anda korupsi. Jadi hitungan-hitungannya hitungan kapitalistik, hitungan setiap detik adalah uang, time is money. Gitu. Ini sangat terkenal sekali. Hitungan-hitungannya sangat terkenal. Dulu dalam teori pengembangan SDM, ada setiap orang tuh digaji dari setiap produk yang dia hasilkan. Manusia menjadi cost, karyawan menjadi cost perusahaan, ya, menjadi robot, ya, sehingga tidak jarang juga orang kemudian mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak kesehatannya dalam jangka panjang hanya untuk mendapatkan energi kerja yang luar biasa. Tapi setelah itu dia kelelahan, dia capek, kemudian kesehatannya rusak. Kerja sebagai barter waktu dengan uang. Ya, kerja menjadi beban. Kerja menjadi perbudakan. Ya. Maka kemudian
Kemudian apa yang terjadi pada secara psikologis, orang yang bersangkutan menjadi, ya ini hak saya gitu. Saya membarter kekayaan saya dengan segala pengorbanan gitu. Dia menjadi pelit, ya. Dia menjadi tidak peduli orang lain, ya. Karena dia menjadi robot. Karena dia diperlakukan oleh atasannya, oleh perusahaan, oleh korporasi sebagai robot. Ini mindset, Bapak Ibu yang kita hormati, budaya, ya. Di beberapa negara terjadi ini, masih terjadi sampai hari ini, tapi di beberapa negara sudah ditinggalkan, di beberapa korporat sudah ditinggalkan. Nah, itu pleaser, ya. Ya, kerja sebagai pleaser. Kalau dia dapat uang yang banyak, dia nikmat, dia menemukan dia kenikmatan. Tapi begitu uang itu hilang, dia hilang deh. Lalu yang kedua, kerja sebagai aktualisasi diri, good life. Ya, selama saya menempuh aturan main yang ini, sah-sah saja saya mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas dan lain-lain. Jadi dia yang penting dia ikuti aturan main. Ini lebih baik sedikit daripada pleaser tadi. Ya. Nah, di sini maka ada need of affiliation, kerja sebagai kesempatan untuk bersosialisasi. Ya. Kerja untuk sosialisasi, kerja untuk mengorganisasikan diri, ya. Kerja untuk mengembangkan potensi diri. Ini lebih bagus sedikit, ya. Nah, kalau ini Maslow sering mengutarakan ini. Ya, ada orang yang kemudian sudah secara finansial dia sudah memadai tapi masih tetap kerja. Ya, karena saya kerja menemukan teman-teman gitu. Kerja membuat saya berharga. Kerja membuat saya berharga. Ya, status hidup itu penting bagi orang tertentu, status hidup penting. Ya, tidak menjadi pengangguran. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, para Zoomer, itu kerja yang kita harapkan, yang kita harapkan dalam buku ini, dalam tulisan saya adalah meaningful life. Meaningful life, kerja sebagai hidup, kerja sebagai ibadah. Ya, ada nuansa spiritualistik di sananya. Ya, kalau dalam filsafat kita sering mendengarkan aku ada karena aku berpikir. Aku ada karena aku berkarya gitu. Kerja sebagai legasi, ya. Guru etos Indonesia itu sering mengatakan ketika seseorang nanti meninggal, di atas makamnya itu tertulis, di makam ini tertulis motif meninggal seorang motivator nasional gitu, yang sudah menginspirasi gitu. Ya, di makam ini meninggal seorang pakar ISO. Dr. Sukemi ini pakar ISO, ya. Atau pakar kepemimpinan cendekia Dr. Antoni Lutfi Arif ini. Itu legasi dia. Ya. Orang yang tidak beragama pun menggunakan itu, maka mereka bangun patung. Ya, mereka sumbangkan kekayaannya untuk pengabdian kemanusiaan, Nobel perdamaian, ya. Mantan presiden Filipina itu menyumbangkan hadiah untuk itu, untuk mengabadikan dirinya, legasi. Lalu kerja sebagai aktualisasi kekhalifahan. Dalam perspektif agama kan kita ini wakil Tuhan. Ya, wakil Tuhan, maka sebagai wakil Tuhan tugas kita untuk mengubah bumi ini supaya bermanfaat bagi banyak orang, kan gitu. Nanti ada pertanyaan, apakah Anda melaksanakan tugas kepemimpinan Anda? Dan nanti akan pertanyaan. Maka ketika kita sadar bahwa kita ini memang diciptakan untuk suatu misi tertentu, maka kita harus tunaikan misi itu gitu. Kalau saya ditakdirkan sebagai penulis, saya harus menulis. Saya ditakdirkan sebagai motivator, saya harus memotivasi banyak orang gitu. Ya, kalau tidak ada orang yang mau saya motivasi, maka dia akan saya motivasi dengan tulisan-tulisan saya. Apakah lewat Facebook, lewat Instagram, ya, atau lewat buku seperti ini bersama dengan kawan-kawan, atau melalui mimbar-mimbar. Nah, saya harus berbuat itu. Ketika saya tidak melakukan itu, ada yang kurang dalam diri saya. Yaitu dia. Ya, kerja sebagai aktualisasi, kerja sebagai investasi akhirat. Ya, orang-orang hebat yang saya temukan tadi di gambar terdepan itu tadi mampu menyambungkan yang dia kerjakan hari ini dengan dimensi ukhrawinya, dengan dimensi nantinya gitu. Oh, apa yang saya lakukan hari ini, pagi ini, siang ini bersama intipusan pada Cendekia Institute nanti punya relevansi kepada alam kubur saya. Kepada perjalanan saya sampai nanti bertemu dengan Allah. Nah, dia ditarik ke sana dia. Ya, kerja sebagai amanah, kerja adalah tanggung jawab, kerja adalah sesuatu
apa yang diperintahkan kepada kita, karena itu harus kita tunaikan gitu. Nah, itu yang disebut dengan kerja sebagai meaningful life. Kerja itu tidak hanya untuk kita ansih lagi, tidak hanya ikut aturan main lagi, tetapi kerja itu memang harus punya dampak sosial, dampak spiritual, yang itu yang akan membahagiakan kita. Nah, maka dalam buku ada dalam 3 tingkatan kebahagiaan yang berkesinambungan itu hanya didapatkan oleh mereka yang memiliki filosofi hidup kerja adalah meaningful life, menemukan makna hidup dalam pekerjaannya. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan materinya ya. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak sampaikan itu tadi menurut sains? Menurut sains modern itu ada. Ya, Pak Dr. Dr. Antayan Bowo tahu itu bagaimana organization citizen behavior hari ini itu menjadi keniscayaan. Jadi ada temuan baru dalam tata kelola dalam sistem interaksi dalam organisasi yang hebat itu apabila karyawan perusahaan itu punya OCB namanya, Organization Citizen Behavior. Apa ciri-cirinya itu ya, kita lihat definisinya dulu. Perilaku kerja yang ditujukan seseorang di tempat kerja yang bukan merupakan bagian dari tugasnya, namun dapat membuat organisasi menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja. Nah, jadi tidak hanya saya kan hanya dibayar 8 jam, hanya dibayar 4 jam, ya udah 4 jam saya pulang. Enggak. Orang yang cerdas OCB-nya dia masih akan betah di sana, melihat temannya yang beban kerjanya terlalu berat, ya bantu. Apa yang bisa saya bantu sahabatku gitu. Saya mau nanya tentang ini, oh silakan apa? Itu OCB, kecerdasan OCB. Ini sekarang disarankan, bahkan dilatihkan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, orang-orang yang punya OCB itu dalam idiom saya adalah yang memiliki makna hidup, menemukan makna hidupnya. Kerja tidak hanya sekedar barter uang dengan barter waktu dengan uang. Ya, kemudian para milenial, para Gen Z hari ini memang mereka butuh kondusivitas ya. Dalam bekerja itu mereka nggak bisa bekerja di bawah tekanan. Mereka butuh bekerja yang nyaman, yang fun, yang happy ya. Mereka itu. Maka organisasi harus memahami itu. Yang ketiga, potensi terbaik hanya akan tumbuh pada wadah yang kondusif. Ya, maka kenapa kreativitas kita rendah? Karena tekanannya terlalu organisasi yang terlalu otoriter, organisasi yang terlalu birokratis tidak menumbuhkan kreativitasnya rendah. Ya, padahal di era revolusi 4.0 hari ini kreativitas itu sebuah keniscayaan. Makanya orang-orang kreatif tuh nggak mau dia kerja dalam situasi yang tertekan. Kemudian hari ini kita WFH ya, work from home itu membutuhkan trust. Ya, membutuhkan trust dari manajemen. Nggak bisa lagi barter waktu. Kalau dia trust kepada kita, maka kita akan mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini tren baru dalam bekerja, Bapak Ibu. Nah, ada satu survei yang sangat bagus sekali. Mari kita lihat ini bagaimana karakter 50 orang terkaya di AS. Sebuah survei itu menunjukkan bahwa orang yang mereka itu umumnya menemukan makna hidupnya. Lihat, yang pertama passion. Semangat menggebu-gebu untuk sukses. Jadi ketika kita menemukan pekerjaan adalah misi hidup kita, panggilan hidup kita, aktualisasi diri kita, ya amanat Tuhan terhadap diri kita, maka kita kerja bersemangat, antusias gitu. Saking bersemangat, tadi malam saya sama Dr. Anton itu rapat sampai jam 12 kurang, hampir jam 12 kurang. Kenapa? Karena kita ada menemukan meaning di sana, ada makna di sana. Kita ingin mengangkat UKM. Jadi kita tidak kadang sampai lupa waktu. Kita masih rapat jam sekian gitu. Untung kita katakan besok ada webinar, brother gitu. Jadi kita harus pulang ini supaya besok lebih bugar di hadapan Pak Pus yang sedang ulang tahun. Iya juga ya kalau begitu ya. Nyun sewu Pak, Bapak Ibu. Jadi kami harus pamit kita. Ini Bapak Ibu. Jadi passion, semangat yang menggelora ya. Nah, intelligence and clarity of thinking ya. Kita lihat ini kecerdasan jernih dalam berpikir ya. Orang yang menemukan meaning dalam hidupnya, dia tenang, dia jernih. Ya, VUCA, kita hari ini mengalami kompleksitas ledakan informasi, dituntut untuk kita tetap jernih. Ya. Kemudian
apa yang tiga nanti dilanjutkan, high energy level, kemudian ego sync, quality early life experience, strong family life. Strong family life, ya. Orang-orang hebat di sana itu ternyata strong family life. Dalam keluarganya dia tangguh. Keluarga itu kita 8 jam di kantor. Bayangkan kalau keluarga kita di korporasi itu menakutkan. Tidak nyaman, tidak menjadi sahabat, tidak menjadi keluarga. Itu sangat ini sekali. Nah, karena itu kalau kita menemukan korporasi yang orang-orang di dalamnya itu adalah SDM unggul, pemimpin-pemimpin unggul, seperti yang disampaikan para narasumber tadi, maka kantor menjadi surga. Kita menemukan makna hidup di sana. Ya, saling menolong, saling membantu, karena semua punya OCB yang tinggi, ya, saling membantu. Ya, tidak selalu punish and reward and see, gitu. Tapi beyond itu di atas semua. Nah, ini beberapa inner peace, ya, positive attitude yang mendukung tesis kita. Jadi ternyata itu sudah diterapkan oleh 50 orang terkaya, ya. Nah, sebelum terakhir Bapak Ibu, bekerja untuk mana hidup bagaikan tidur bersama kekasih. Ya, bayangkan Dr. Antayon Bo bekerja bagaikan tidur bersama kekasih. Ngeri nggak itu Pak Bawa? Ya, jadi semangat dia. Tidur bersama kekasih itu gimana Pak Kusle yang bisa menceritakan itu? Nah, nikmat, kerja itu menjadi nikmat, menjadi happy, ya kan? Aktualisasi makna hidupmu secara benar dan tepat agar tidak terlambat dan salah. Ini menarik ini. Jadi ternyata ada sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap manusia harus mengaktualisasikan makna hidupnya. Kalau ia gagal mengaktualisasikan, ya menjelang ia meninggal, dia akan cari itu. Ada yang kurang dalam diri saya. Sehingga kadang-kadang dia telat. Karena telat, bahkan akhirnya salah mengaktualisasikannya. Karena dia tidak paham. Selama ini saya mencari uang ansih. Tetapi setelah dia kemudian sadar, ada yang kurang, baru dia, anak saya ternyata di mana, istri saya di mana, sahabat saya di mana, gitu. Lalu akhirnya untuk mencari kompensasi itu dia lari cari yang lain. Karena ada yang tidak tuntas dalam hidupnya makna hidup. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus temukan makna hidup dan implementasikan supaya hidup tanpa penyesalan. Ini menarik ini. Nah, yang ketiga, hidup super bahagia dengan makna hidup. Ini kesimpulannya. Nah, pertanyaannya adalah how to-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang menarik ini. Bagaimana caranya? Kalau kata Bu Ida, beli bukunya aja. Itu salah satu solusinya. Solusi yang kedua adalah ada satu buku yang sangat bagus sekali, yang implementatif. Ya. Apa judulnya itu? God is my CEO. Dari Larry S. Julian. God is my CEO. Artinya Tuhan adalah CEO saya. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya bekerja untuk Allah. Sadar sesadar-sadarnya para stakeholder perusahaan, para pemilik perusahaan, sehingga dia katakan dalam doktrin pertamanya, pasal pertama, ayat pertamanya, melayani Tuhan dalam setiap aktivitas. Artinya adalah tidak boleh dalam operasionalisasi perusahaan yang bisa melanggar perintah Tuhan. Nggak boleh. Sorry to say, ini Pak menguntungkan bisnis. Sorry to say, itu melanggar hak asasi. Itu melanggar perintah Tuhan. Ini dia. Pertama Bapak Ibu, Service Master nama perusahaan itu, silakan di googling. Yang kedua, melayani konsumen. Jadi ada dalam alam bawah sadarnya, perusahaan kita dirikan untuk melayani konsumen. Layani sebaik-baiknya, itu pasal 2. Pasal yang ketiga, membantu karyawan mengembangkan potensinya. Pak Dr. Ismail, kalau kamu nggak cocok jadi manajer, kamu cocok jadi direktur. Mantap juga itu. Nggak cocok kamu direktur, kamu cocok untuk memimpin anak perusahaan ini, sahabatmu. Begitu Pak Sukaimi. Ya kan? Pak Abdi. Kalau memang dia tidak cocok jadi karyawan, jadi CEO yang hebat, yang paham bahwa dia leadership transformatif, dia dirikan anak perusahaan, kamu pimpin anak perusahaan. Kalau masih muda dia, kamu jadikan saya menantu saya. Luar biasa Pak. Nah ini jadi pengusaha sadar dia coach. Dia melatih. Sorry itu kita punya di Indonesia namanya dulu Astra. Astra itu melatih banyak CEO hebat.
mantan-mantan manajer, mantan-mantan direktur jadi CEO di perusahaan-perusahaan hebat. Mereka kemudian berpartner gitu, bukan bersaing. Kita enggak, iya jangan sampai dia keluar dari perusahaan ini. Dibuat sedemikian rupa supaya dia terikat di perusahaan itu, akhirnya tidak berkembang potensinya. Dia berkembang secara terpaksa. Dia kerja karena terpaksa. Nggak boleh seperti itu. Nah, baru yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, meraih laba. Walaupun ditempatkan nomor urut paling bawah meraih laba, berbukti perusahaan server masyarakat bertumbuh secara signifikan. Nah, itu dia. Nah, ini harus kita uji coba. Ya, kalau kita sepakat dengan Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia menjadi pelopor. Kemarin Dr. Joko Nugroho ketika presentasi disertasinya, dia bilang ini kooperasi kita sudah mazhab kapitalis. Kooperasi tidak bisa menjadi school of entrepreneur. Mestinya kan kooperasi itu karena setengahnya sosial, setengahnya bisnis, dia bisa mencetak CEO hebat gitu. Tapi dia bilang enggak, ini kooperasi kita ketua untung duluan, KUD ketua untung duluan. Jadi ada eksploitatif di sana. Kepemimpinan transformatif tidak dijalankan sehingga OCB-nya tidak tumbuh. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu yang kita hormati. Ya, semoga kita bisa menemukan makna hidup dalam korporasi kita, dalam pekerjaan setiap detik pekerjaan kita, sehingga kita berkembang optimal ya, bisa mempersembahkan sesuatu yang positif untuk perusahaan, untuk stakeholder, untuk lingkungan dan lain-lain. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.